Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wiwi Migran Agustina Sibuea dari kelas 2 PA17 dengan NPM 11521516. Eh, di sini saya akan menjelaskan apa itu kelompok. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu topik presentasi saya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian kelompok, dilanjutkan oleh pengertian kelompok menurut para ahli, dilanjutkan lagi oleh manfaat bergabung dalam kelompok, dilanjutkan lagi oleh norma sosial, dilanjutkan peran sosial, selanjutnya dilanjutkan lagi oleh peran gender, dilanjutkan oleh kohesivitas kelompok, dilanjutkan lagi pengertian social facilitation, dilanjutkan lagi faktor penyebab, dan yang terakhir ada contoh social facilitation. Yang pertama, saya akan menjelaskan arti kelompok terlebih dahulu. Kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mereka saling bergantung atau interdependen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, menyebabkan satu sama lain saling mempengaruhi. Selanjutnya ada pengertian kelompok menurut ahli. Yang pertama ada Homans tahun 1950. Kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Selanjutnya ada pengertian kelompok menurut ahli yang kedua, yaitu Ahmad S. Rufki. Kelompok adalah sejumlah orang yang berhubungan atau berinteraksi antara satu dan yang lainnya, yang secara psikologis sadar akan kehadiran yang lain dan yang menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Selanjutnya ada pengertian kelompok menurut ahli yang ketiga, yaitu Muzaffer Sharif. Menurut Muzaffer Sharif, kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Selanjutnya, ada manfaat bergabung dalam kelompok. Yang pertama, orang-orang lain dapat menjadi sumber informasi yang penting. Yang kedua, kelompok juga menjadi bagian penting dari identitas kita, yang mendefinisikan siapa diri kita. Yang terakhir ada kelompok membantu menegakkan norma sosial, aturan yang eksplisit atau implisit mengenai perilaku yang dapat diterima. Selanjutnya ada norma sosial. Norma sosial merupakan penentu perilaku yang penting. Semua masyarakat memiliki norma mengenai perilaku mana yang diterima, yang semua anggotanya diharapkan mematuhi. Norma suatu kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Kekuatan norma dalam menentukan perilaku menjadi jelas bila kita terlalu sering melanggarnya. Akibatnya kita dijauhi oleh anggota lainnya, dan dalam kasus yang ekstrim ditekankan untuk keluar dari kelompok. Selanjutnya ada peran sosial. Sebagian besar kelompok memiliki sejumlah peran sosial yang didefinisikan dengan jelas. Salah satu contohnya yaitu pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi bisnis memiliki peran yang berbeda dan diharapkan bertindak dengan cara yang berbeda dalam lingkungan kerjanya. Peran sosial adalah harapan bersama dalam kelompok mengenai bagaimana orang-orang tertentu diharapkan berperilaku.
Selanjutnya ada peran gender. Tidak semua peran sosial menimbulkan perilaku yang ekstrim, namun bila terdapat ketidakadilan peran dapat menjadi masalah. Sebagai contoh, peran laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai budaya, perempuan diharapkan mengambil peran sebagai istri dan ibu dan memiliki peluang yang terbatas dalam karir lainnya. Pada negara maju, harapan terhadap peran perempuan telah berubah, dan perempuan memiliki peluang karir yang besar dari sebelumnya. Selanjutnya ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas adalah kualitas kelompok yang mengikat anggota-anggotanya dan meningkatkan rasa suka antar anggota. Semakin kohesif suatu kelompok, semakin besar keinginan anggota untuk tetap berada dalam kelompok, ambil bagian dalam aktivitas kelompok, dan mencoba menarik anggota-anggota baru yang sependirian. Bersama-sama melakukan tugas dengan baik menyebabkan kelompok menjadi lebih kohesif. Selanjutnya ada social facilitation. Dampak kinerja yang berasal dari orang lain atau meningkatnya kecepatan reaksi tubuh seseorang dikarenakan adanya kehadiran orang lain di sekitar. Dengan meningkatnya kecepatan reaksi, maka sudah tentu produktivitas seseorang akan makin meningkat. Selanjutnya itu ada faktor penyebab. Yang pertama ada alertness. Diartikan ketika kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Contohnya, seseorang dosen yang sedang memantau atau mengawasi pelaksanaan ujian sehingga manusia menjadi lebih siaga dalam mengerjakan ujian. Yang kedua ada evaluation apprehension. Diartikan sebagai kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap diri kita. Contohnya, ketika kita sedang diamati orang lain ketika berjalan, tentu kita akan berpikir apakah ada yang salah dengan baju yang kita pakai. Selanjutnya, faktor penyebab yang terakhir ada distraction. Didefinisikan sebagai kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Contohnya, ketika kita sedang mengerjakan tugas, kemudian ada tamu yang datang sehingga membuat fokus kita teralihkan. Terakhir, ada contoh social facilitation. Contohnya yaitu ketika kita sedang menyelesaikan tugas kuliah di rumah, dan tiba-tiba ada teman-teman yang meminta untuk mengerjakan tugas bersama. Maka, kejadian seperti itu dapat meningkatkan kecepatan reaksi, maka sudah tentu produktivitas akan makin meningkat dan otomatis tugas akan terselesaikan dengan cepat. Sekian presentasi saya tentang kelompok. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.